Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perjuangan pahlawan itu bukan hanya di medan perang, tapi di kehidupan sehari-hari. Mereka mengorbankan banyak hal demi kebaikan bersama. Pak, kalau di zaman sekarang orang yang berjuang buat pendidikan juga bisa dibilang pahlawan. Tentu saja, Sela. Setiap orang berjuang untuk masa depan anak-anak bangsa adalah pahlawan. Pak Raffi, bisa bicara sebentar di luar? Ada apa ya, Pak? Saya nggak enak bilang ini, tapi ada kebijakan baru dari pemerintah. Semua guru honorer termasuk Anda akan diberhentikan. Katanya sih efisiensi. Sudah lama aku merasa ini akan terjadi, tapi kenyataan benar-benar datang. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadaku. Aku mencintai pekerjaanku, dan kini semuanya direnggut begitu saja. Pak Rapi, saya juga kena. Kita semua tenaga honorer kena. Saya udah mengajar di sini bertahun-tahun, Bu Oma. Kita semua udah ngelakuin ini bukan cuma buat uang semata. Kita cinta mengajar, kita cinta anak-anak kita. Sekarang kita dianggap angka dalam laporan efisiensi. Bu Omah mengalihkan pandangannya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu benar bagaimana Pak Rapi telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengajar. Berapa kali ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Berapa kali ia menyisihkan gajinya yang kecil untuk membeli alat tulis bagi murid-murid yang kesulitan. Saya nggak habis pikir, Pak. Kita ini bukan hanya sekedar pegawai. Kita ini pendidik. Kita yang ngelihat anak-anak itu tumbuh. Kita yang ngajarin mereka cara menulis, cara menghitung, bahkan cara bermimpi. Tapi hari ini seakan-akan semua itu nggak ada artinya. Bagi mereka, kita hanya angka, Bu. Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini untuk dari Dinas Pendidikan akan memberikan pengumuman resmi terkait keputusan ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan efisiensi tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang pendidikan serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Efisiensi? Dengan berat hati, kami harus melepas para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Keputusan ini diambil bukan karena kinerja individu, tapi karena perubahan sistem. Kami harus memberikan kesempatan kepada tenaga baru yang lebih sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tenaga baru yang lebih sesuai? Saya udah di sini lebih dari 20 tahun. Saya udah mengajar lebih banyak murid daripada yang bisa saya hitung. Saya ngelihat mereka tumbuh, saya ngelihat mereka gagal, saya ngelihat mereka sukses. Saya ada buat mereka di saat mereka gak punya siapa-siapa. Sekarang kalian mau bilang saya gak sesuai regulasi? Saya paham perasaan Bapak, tapi enggak, Pak, Anda nggak akan paham. Pak Rapi, Saya cuma mau tanya satu hal, Pak. Apa yang akan terjadi sama murid-murid kita setelah ini? Pak Raffi, saya harap semua bisa memahami keputusan ini. Saya hanya menjalankan perintah Pak Presiden. Ini bukan wewenang saya. Maaf ya, Pak. Hahaha, terima kasih Pak Hendra atas informasinya. Kata-kata mereka terdengar begitu rapi, seolah semua sudah diperhitungkan. Tapi di balik angka-angka itu ada kehidupan yang porak-poranda. Kami bukan hanya pekerja, kami adalah pendidik. Dan sekarang kami seperti kertas yang bisa dibuang begitu saja. pemirsa, publik belakangan ini sedang dikejutkan dengan kebijakan efisiensi oleh pemerintah. Banyak pihak menolak keputusan efisiensi ini karena banyak tenaga honorer yang harus dirumahkan demi memaksimalkan efisiensi. Ayah belum pulang dari tadi siang. Gak apa-apa, ayah lagi pengen mikir aja, nak. Ayah, kita pasti bisa cari jalan lain. Aku bisa bantu. Aku bisa kerja kok habis pulang sekolah. Enggak Sela, kamu masih sekolah. Masa depan kamu lebih penting dari semua ini, nak.
Ayah selalu bilang pahlawan itu orang yang berjuang buat orang lain. Aku mau jadi pahlawan buat ayah juga. Tenang aja ayah, kerjaan itu nggak bakal ganggu aku kok. Kan aku kerjanya pas pulang sekolah, part time kok kerjanya. Ayah yang seharusnya jadi pahlawan buat kamu, nak. Ya udah, yuk kita pulang aja. Udah sore nih. Iya ayah. Ayah, kalau aku kerja paruh waktu, boleh nggak? Gak boleh, nak. Kamu masih sekolah, Sela. Tapi ya, aku bisa bantu buat tambah-tambah kebutuhan kita. Aku nggak mau ayah sama ibu kepikiran terus. Ayah, kita harus realistis. Aku ini kepala keluarga, Bu. Tanggung jawabku buat nafkahin kalian. Terus gimana kalau ayah belum dapat kerja lagi? Mau sampai kapan kita begini? Aku cuma pengen bantu ayah. Aku nggak mau kita terus kayak gini. Tenang aja, aku bakal jamin kalau sekolahku nggak bakal keganggu. Enggak, kamu gak perlu bantu apa-apa, nak. Kamu cuma perlu belajar, Sela. Aku tahu Sela ingin membantu. Aku tahu istriku juga lelah. Tapi aku seorang ayah, seorang suami. Dan sekarang aku bahkan gak bisa memastikan apakah besok kami masih bisa makan atau tidak. Tapi jika aku terlalu egois, anak istriku juga merasakan dampak buruknya. Baiklah Sela, tapi kamu janji ya akan tanggung jawab sama masa depan kamu, nak. Jangan lupa belajar. Jangan sampai masa depan kamu jadi seperti ayah. Iya ayah, aku nggak akan lupakan cita-cita aku. Aku kan mau jadi dokter. Sela, Aldi, ngapain kesini? Mau beli sesuatu? kamu gak usah pura-pura ceria, Sela. Aku tahu kamu capek. Hehehe, ya namanya juga kerja, pasti capek lah. Kamu beli air, itu doang. Ini buat kamu, minum dulu. Jangan bohongin aku, Sela. Aku tahu kamu kerja keras buat keluarga kamu, tapi kamu juga harus jaga diri kamu sendiri. Nih uangnya, kembaliannya ambil aja ya. Aku ingin bantu dia, tapi aku tahu dia terlalu keras kepala untuk menerima bantuan. Dia selalu ingin kuat, padahal aku bisa lihat betapa berat beban yang dia tanggung. Pak Hendra, saya mohon tolong pertimbangkan kembali. Kami guru honorer sudah mengabdi bertahun-tahun, Pak. Saya paham Pak Raffi, tapi keputusan ini bukan dari saya. Ini kebijakan dari atas, langsung dari Pak Presiden. Tapi ini bukan cuma soal kebijakan, Pak. Ini soal nasib kami, soal pendidikan anak-anak juga. Kami sudah berusaha memberikan kesempatan bagi guru-guru baru dengan kualifikasi yang sesuai. Kualifikasi? Apa itu lebih penting daripada dedikasi? Apa pengalaman puluhan tahun gak ada artinya sama sekali, Pak? Saya ngerti perasaan Bapak, tapi saya nggak bisa ngubah keputusan ini. Maaf ya, Pak. Semua perjuanganku, semuanya sudah aku lakukan. Ternyata gak ada artinya. Aku hanya angka daftar pegawai yang harus dipangkas. Dan yang lebih menyakitkan, mereka bahkan gak peduli. Pak Hendra, pendidikan itu bukan soal angka di atas kertas. Suatu hari kalian akan sadar, tapi saat itu mungkin sudah terlambat. Raffi, Pak Raffi. Bapak melamar untuk posisi administrasi ya? Silakan duduk, Pak. Iya Bu, dulu saya seorang guru honorer yang terkena PHK. Saya punya pengalaman bekerja di bagian administrasi sekolah selama puluhan tahun. Saya juga terbiasa menggunakan komputer dan mengelola dokumen. Pak Raffi, maaf sebelumnya, tapi perusahaan kami mencari kandidat yang lebih muda untuk posisi ini. Maksud Ibu, saya tidak bisa dipertimbangkan. Maaf Pak, usia Bapak sudah 52 tahun. Kami butuh seseorang yang bisa bekerja dengan ritme cepat dan siap dengan perubahan sistem baru.
Saya masih kuat, Bu. Saya bisa belajar sistem baru. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya punya tanggungan keluarga. Saya mengerti Pak, tapi kamu juga harus mempertimbangkan banyak faktor lain. Kami mencari tenaga yang bisa bekerja dengan tekanan, dengan jadwal yang fleksibel. Saya bisa bekerja di bawah tekanan, Bu. Dulu saya sering lembur, bahkan kerja di akhir pekan kalau memang dibutuhkan. Saya bisa menyesuaikan, Bu. Saya mohon, saya benar-benar bisa diandalkan. Pak, saya paham posisi Bapak. Saya juga menghargai pengalaman kerja Bapak. Tapi dalam dunia kerja sekarang, perusahaan lebih cenderung mencari tenaga yang masih muda, yang bisa berkembang lebih jauh. Apakah saya tidak punya kesempatan sama sekali, Bu? Saya hanya butuh satu kesempatan, Bu. Saya janji, saya akan bekerja keras. Maaf Pak, kami tidak bisa melanjutkan wawancara. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan. Mohon maaf sekali lagi. Kenapa harus umur? Apa hubungan pekerjaan dengan umur? Apakah orang yang sudah berumur tidak bisa diandalkan? Menurutku itu persepsi yang sangat salah. Tidak semua orang berumur seperti itu. Negaraku, orang yang berumur dianggap seperti sampah. Kopi hitam tanpa gula 1 ya Aldi. Sela, aku pengen ngomong sesuatu. Ngomong apa Aldi? Ayolah, aku bisa bantu kamu. Kalau kamu butuh uang buat bayar kebutuhan sekolah, aku bisa kasih pinjaman. Aku tahu, meski kamu udah kerja di minimarket, pendapatan kamu gak akan cukup. Kamu mesti kasih uang itu ke ayah dan ibu kamu. Enggak Aldi, aku nggak mau bergantung sama siapapun. Sela, aku cuma pengen bantu. Aku gak mau lihat kamu kesulitan sendiri. Aku tahu Aldi, tapi ini hidupku. Aku harus hadapi sendiri. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku mau siap-siap kerja ke minimarket. Air adalah sumber daya yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Tanpa air tidak mungkin ada kehidupan. Kamu mikirin apa ya? Aku takut, Bu. Takut gak bisa nyekolahin Sela. Dia pengen jadi dokter. Biaya kuliah dokter itu mahal. Sedangkan aku hanya guru honorer yang dipecat. Sekarang aku hanya nganggur, Bu. Kita udah lewatin banyak hal bareng ya. Susah senang semuanya kita jalanin. Kita pasti bisa cari jalan. Semoga Allah menurunkan keajaiban kepada kita ya, Bu. Ini salah satu muridku yang sukses. Hebat ya kamu, Nak. Pak, kami datang bukan cuma mau ketemu, tapi juga mau ngucapin terima kasih. Pak Rapi, kalau bukan karena Bapak, aku nggak mungkin bisa jadi seperti sekarang. Aku udah jadi pengacara yang sukses loh, Pak. Hehe, Bapak pergi kemana sih? Masa kami balik ke sini malah nggak bisa ketemu Bapak lagi? Kalian masih ingat sama guru tua ini? Pak, ini bukan sekedar kenangan. Kami semua ngumpulin dana buat Bapak dan keluarga. Kami tahu Bapak lagi butuh dukungan. Aku gak pernah minta apa-apa dari kalian murid-muridku. Cukup lihat kalian sukses. Itu lebih dari cukup buat saya. Kami tahu, Pak, tapi ini bentuk terima kasih kami. Pak, ini tawaran kerja buat Bapak di tempat bimbingan belajar yang saya bangun bersama rekan bisnis saya. Gajinya memang enggak besar, tapi setidaknya Bapak bisa tetap mengajar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih anak Dimas. Kamu penyelamat hidup Bapak. Terima kasih ya. Kalau gak ada kamu, mungkin Bapak gak bisa makan. Hehehe, Bapak ini nggak usah terlalu berlebihan. Saya bisa seperti ini ya karena didikan Bapak. Jadi kalau kita pecahkan soal ini, jawabannya berapa? 24 Pak. Bagus. Nah, kalau begini gimana cara cari persamaannya? Sekarang aku sadar bahwa kebaikan yang kita tanam ternyata akan kita tuai suatu saat nanti. Jangan pernah lelah berbuat baik.
Otot jantung memiliki... Kamu yakin bisa ngejar mimpi kamu ini, nak? Aku yakin, Pak, aku bakal jadi dokter supaya bisa bantu banyak orang, termasuk Bapak. Sudah malam, istirahat dulu. Belajarnya lanjut besok lagi, Sela. Makasih ya Ayah sama Ibu udah jadi orang tua yang baik buat aku. Aku janji bakal merawat Ayah sama Ibu di hari tua nanti.